Hai semuanya, kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Joy. Film ini menceritakan kisah hidup seorang wanita tangguh di mana dia berjuang untuk memulai suatu bisnis. Film ini sendiri diangkat dari kisah nyata loh. Nah, tanpa basa-basi, kita masuk yuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan masa kecil Joy, yaitu sang pemeran utama. Hidupnya sangat bahagia dan mempunyai seorang sahabat bernama Jackie. Dia tinggal bersama kakak tirinya yang bernama Peggy dan kedua orang tuanya dan juga neneknya. Sejak kecil, dia adalah seorang anak yang imajinatif, kreatif, dan inovatif. Joy kecil pandai menciptakan sesuatu dan dia pun memamerkan hasil karyanya berupa mainan kertas yang lengkap dengan cerita imajinasinya kepada kakak tirinya itu. Ketika orang tuanya bercerai, ibunya sangat bersedih dan lebih sering berdiam diri sehingga neneknya merasa harus berperan sebagai ibunya. Dia menyemangati Joy agar terus bersemangat menjalani hidup dan mendoakan agar cucunya itu menjadi wanita yang kuat dan sukses ketika dewasa nanti. Kini, Joy sudah dewasa dan mempunyai 2 orang anak. Mereka tinggal serumah bersama nenek dan ibunya. Setiap hari kegiatan Joy adalah bekerja untuk mencukupi kebutuhan anak-anak dan keluarganya, mengurus seluruh keperluan rumah, juga menghadapi kejenuhan akan sikap ibunya yang hanya berdiam diri di kamar sepanjang hari. Joy sangat kesal, namun sebagai anak yang berbakti, ia tetap harus sabar mengurus ibunya itu. Pada saat mereka bertiga sedang asyik nonton TV, Joy kaget saat tiba-tiba ayahnya datang ke rumahnya diantar oleh istri barunya yaitu Sharon. Ternyata mereka telah memutuskan untuk berpisah karena Sharon merasa mereka tidak bisa hidup bersama. Joy langsung panik karena menurutnya sangat mustahil bahwa ayah dan ibunya yang sudah bercerai itu harus kembali tinggal serumah. Apalagi pasca perceraian dan depresi yang dialami ibunya itu belum sepenuhnya pulih. Tapi akhirnya Joy memperbolehkan ayahnya itu tinggal di rumahnya yang harus tinggal dalam basement bersama dengan mantan suaminya itu, yaitu Tony, yang ternyata juga masih di rumahnya itu setelah mereka bercerai. Di basement, Tony sedang asik bernyanyi. Dia yang sejak dahulu dikenal juga sebagai seorang penyanyi, ternyata sampai sekarang dia masih obsesi untuk menjadi penyanyi terkenal. Melihat kedatangan sang ayah di rumah tempat tinggalnya, Tony pun terkejut dan terlihat tidak senang. Tony dan mantan ayah mertuanya itu memang tak pernah cocok sejak awal karena perbedaan sifat mereka, dan juga karena ayah Joy yang menganggap keinginan Tony itu adalah impian yang muluk-muluk dan tak mungkin tercapai. Akhirnya adu mulut pun terjadi di antara mereka, sehingga Joy harus mengambil sebuah tisu gulung untuk membatasi area Tony dan ayahnya itu. Kita sedikit kembali ke masa lalu. Joy di masa muda yang sedang pergi ke sebuah pesta, di mana dia bertemu dan berkenalan dengan Tony untuk pertama kalinya. Di situ, Joy pun terpesona melihat aksi Tony di panggung. Setelah itu, mereka berdua pun mengobrol di sebuah ruangan. Di situ, Tony menceritakan tentang dirinya pada Joy serta mimpinya untuk menjadi musisi yang terkenal. Mendengar itu pun, Joy sangat kagum dengan sosok Tony yang optimis dan berani bermimpi. Sangat berbeda dengan dirinya yang hanya menjalani hari-hari membosankan karena harus bekerja demi menuruti keinginan orang tuanya. Setelah mengobrol, mereka pun sangat dekat dan akrab. Joy yang merasa bahwa dia telah jatuh cinta, dan setelah malam itu, mereka pun berpacaran hingga pada suatu hari mereka pun menikah. Meskipun Tony sebenarnya adalah pria yang baik, tapi dia juga pria yang malas dalam mencari nafkah. Jadi Tony berpikir bahwa dirinya enggak diciptakan untuk menjadi karyawan, dan dia tetap bersikeras untuk menjadi seorang penyanyi terkenal. Joy yang saat itu sudah menjadi ibu dan mempunyai seorang anak pun seperti menanggung semuanya sendirian. Bekerja mengurus anak, juga mengurus rumah seorang diri. Akibatnya, mereka sering bertengkar sehingga mereka frustasi dan akhirnya mereka pun memilih untuk bercerai.
Kembali ke sang ayah yang merasa kesepian setelah berpisah dengan istri barunya itu pun kemudian mendaftarkan ke sebuah biro jodoh yang menghubungkan klien ke klien lainnya via telepon. Di situ akhirnya Rudy berkenalan dengan Trudy. Jadi Trudy yaitu seorang janda kaya yang juga tertarik padanya. Singkat cerita, mereka pun merencanakan sebuah kencan. Trudy dengan mobil mewahnya menjemput Rudy di rumah Joy. Kencan malam itu bisa dibilang sukses dan mereka pun sepakat untuk berpacaran. Dan untuk merayakan hubungan mereka, Trudy pun mengajak Rudy untuk berlibur menggunakan kapal pribadi miliknya dan mengajak Joy serta keluarganya untuk ikut di atas perahu itu. Mereka bernyanyi bersama sambil menikmati wine dan sebagainya. Tapi sialnya, saat kapalnya oleng, gelas-gelas serta botol minuman itu pun jatuh dan pecah. Karena panik, Joy langsung mencari kain pel dan membersihkannya. Namun saat itu, pecahan kaca membuat tangan Joy terluka. Setibanya di rumah dengan tangan yang masih diperban, Joy tiba-tiba seperti mendapatkan ide berkat kejadian di kapal tadi. Ia mulai membayangkan sesuatu. Saat itu, semua keluarganya sampai bingung melihat tingkah laku Joy. Hingga akhirnya nenek dan ayahnya menyuruhnya untuk tidur karena menganggap mungkin dia lelah. Setelah Joy bangun, dia langsung berkata kepada ayahnya bahwa bila ayahnya masih mau tinggal di rumahnya, maka ayahnya itu harus mengizinkan Joy untuk mengajukan proposal investasi atas ide barunya kepada Trudy yang kaya raya itu. Setelah itu, Joy meminjamkan krayon milik anaknya dan mulai menggambar ide-ide desain di kepalanya. Singkat cerita, setelah semuanya itu, Joy langsung mempresentasikan ide bisnisnya dan berapa dana yang dibutuhkan untuk proses produksi kepada Trudy. Dan ternyata ide cemerlang itu adalah sebuah desain baru alat pel. Alat pel itu bisa memerah sendiri tanpa harus disentuh oleh tangan. Jadi gagang pel itu nantinya tinggal ditarik dan otomatis air dari kain pel itu akan terperas sendiri. Namun setelah presentasi panjang lebar darinya itu, Trudy langsung menegaskan dan menanyakan beberapa hal pada Joy tentang keseriusannya dalam berbisnis. Sejarah kehidupannya selama ini yang bisa dibilang tidak menunjukkan kompetensi untuk diberikan modal, tetapi saat itu Joy sangat bertekad ketika ditanya kesanggupannya untuk menghasilkan keuntungan dalam 6 bulan. Singkat cerita, Trudy akhirnya sepakat untuk meminjamkan sejumlah modal untuk Joy, dan Joy mendapatkan izin menggunakan area bengkel ayahnya untuk melakukan proses produksi. Ketika proses pertama selesai, Joy segera mencoba memasarkan ke toko tempat biasanya ia datang untuk berbelanja keperluan rumah tangga. Tapi ternyata kebanyakan toko itu rata-rata sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar dan menolak untuk memasarkan produknya Joy. Joy menawarkan produknya itu seharga $20 dan menjelaskan bahwa pelanggan hanya perlu mengeluarkan $20 sekali saja karena pel buatannya itu sangat mudah digunakan dan tahan lama. Namun tawaran itu ditolak karena dari segi bisnis akan lebih menguntungkan bila pelanggan membeli $5 100 kali pada $20 hanya 1 kali. Perusahaan itu lebih memilih menjual produk yang murah dibanding yang awet. Tak putus asa, akhirnya Joy mencoba cara pemasaran tradisional, yaitu dengan berjualan langsung di lapangan. Ia melakukan demo produk yaitu di halaman parkir sebuah pasar swalayan besar. Namun sayangnya, tak ada yang membeli produk Joy itu, dan produknya malah akan disita security karena berjualan sembarangan. Karena frustasi, akhirnya Joy pulang ke rumah dan menangis. Kemudian mantan suami Joy yang merasa simpati dengan perjuangannya itu berinisiatif untuk mengenalkan Joy pada kenalannya yang memiliki sebuah stasiun televisi dan memiliki program acara home shopping. Joy bersama Tony pun kemudian diundang untuk datang ke kantornya untuk melakukan presentasi produknya di hadapan jajaran direksi. Di sana awalnya Joy merasa dirinya dijadikan bahan lelucon oleh orang-orang itu. Hingga salah satu pimpinan yang bernama Neil Walker kemudian menjelaskan bahwa mereka tidak bermaksud merendahkannya.
Kemudian, dia menceritakan kisah jatuh bangun dirinya di dunia bisnis, sama seperti yang dialami Joy saat ini. Sampai akhirnya, dia tertarik dengan produk alat pelnya itu. Lalu, Neil meminta Joy untuk memproduksi 50.000 alat pel untuk dijual di program TV miliknya. Mendengar itu, Joy girang bukan main, dan dia juga kaget ketika Neil mengajaknya menyaksikan proses syuting TV live. Dia sangat kagum saat melihat derasnya arus pembelian yang masuk melalui telepon itu. Lalu, Neil memberitahu Joy dan berkata bahwa produk alat pelnya itu juga bisa menembus penjualan sebanyak puluhan ribu unit, seperti yang saat itu dia sedang saksikan. Akhirnya, Joy memutuskan untuk kembali mengajukan pinjaman modal kepada Trudy, dan tentunya Trudy cukup kaget karena hasil dari pinjaman modal sebelumnya aja belum ada hasilnya. Awalnya Trudy menolak, namun setelah dia berhasil meyakinkannya bahwa program TV itu sangat hebat, akhirnya Joy pun dipinjamkan lagi modal untuk menambah kapasitas produk alat pelnya itu. Hari yang dinantikan pun tiba. Saatnya produk alat pel Joy disiarkan langsung di TV. Semua keluarga serta sahabatnya pun nonton bareng di rumah, berharap acara itu akan sukses dan akan kebanjiran orderan. Namun ternyata tidak terjual satu unit pun. Joy begitu terpukul hingga tak bisa mengucapkan satu patah kata pun. Lalu dia menelpon Neil yang menyuruhnya untuk memproduksi 50.000 alat pel itu dan meminta ganti rugi. Namun sayangnya kontrak kerja mereka itu tidak menyebutkan bahwa barang yang tidak terjual akan diganti sepenuhnya. Joy sangat hancur dan frustasi, tapi dia tidak mau menyerah. Keesokan harinya, Joy pergi ke kantornya Neil dan meminta untuk memberikan satu kesempatan lagi dengan cara harus dia sendirilah yang membawakan demo acara TV itu. Tapi Neil langsung menolaknya karena bagaimanapun juga orang yang tidak biasa di depan kamera untuk tampil di TV dan disiarkan secara langsung pasti akan gugup dan bisa merusak acaranya. Tapi karena Joy terus-menerus meyakinkan Neil, maka dia pun akhirnya mau mengizinkan Joy dan akhirnya sampailah di hari di mana Joy mendapatkan kesempatan keduanya itu. Dia diberikan pakaian dan make up sehingga terlihat sangat berbeda jauh dari sebelumnya. Tapi Joy langsung mengganti lagi pakaian itu dengan pakaian biasa dan nyata bahwa dia ingin tampil apa adanya. Saat giliran Joy tiba, di situ dia langsung diam membeku di depan kamera. Joy tidak tahu harus berbuat dan berkata apa, sampai Neil benar-benar khawatir dan terus mencoba menyadarkan Joy. Akhirnya ada sebuah telepon masuk yang ternyata telepon itu adalah telepon dari sahabatnya Joy yang sedang menonton bersama keluarganya di rumah. Sahabatnya itu berpura-pura menjadi calon pembeli. Saat itu juga ia pun langsung sadar dan seketika itu pula Joy langsung lancar dalam berbicara serta menjelaskan alat pel buatannya di depan kamera. Dia terlihat mulai menikmati apa yang dilakukannya terlebih setelah melihat angka penjualannya yang semakin meningkat. Dan setelah sesi itu selesai, Joy benar-benar senang bukan main dan sangat berterima kasih pada Neil. Tapi setelah selesai acara, Joy mendapat kabar bahwa neneknya telah meninggal dunia. Joy pun merasa sangat shock karena dari dulu cuma neneknya lah yang satu-satunya orang yang percaya bahwa Joy akan menjadi perempuan hebat, tetapi kini telah pergi. Keesokan harinya, setelah pemakaman neneknya, Joy mendapatkan kabar bahwa pabrik tempatnya membuat pel itu secara sepihak telah menaikkan harga produksinya. Jadi pabriknya ada dua ya, pabrik untuk pembuatan gagang dan komponen-komponen pelnya itu dibuat di pabrik lain. Sedangkan untuk pabriknya Joy itu sendiri hanya untuk kain pel serta pemasangan komponen-komponen yang sudah jadinya saja. Keesokan harinya, Joy lalu pergi sendirian ke California, tempat pabrik pembuatan alat pelnya itu. Di sana, dia protes karena pemilik pabrik yang menaikkan harga produksinya itu dan terkesan seperti memeras Joy saat tahu bahwa penjualan alat pel yang sudah mulai laku keras. Joy meminta untuk melihat ruangan di mana desain pel itu diproduksi, tapi malah dilarang. Tapi Joy mendapatkan ide, lalu berpura-pura numpang pergi ke toilet, dan sesudah itu dia menemukan sebuah ventilasi. Dan ventilasi itu ternyata mengarah sampai ke gudang tempat produksi pelnya itu.
Dan betapa terkejutnya dia saat melihat bahwa itu ternyata malah mengklaim hak paten atas pel buatannya. Mengetahui hal itu, Joy pun marah besar karena pabrik itu selama ini diam-diam telah mencuri hak paten atas alat pelnya dan menjual pel itu tanpa sepengetahuan Joy. Namun, manajer pabrik dan anak buahnya itu terpaksa bersikeras bahwa pel itu sekarang sudah menjadi milik mereka. Dan mereka langsung memanggil polisi untuk mengusir Joy. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian Joy menghadapi tuntutan atas setiap penjualan pel sebelumnya. Itu karena alat pelnya itu dianggap sebagai produksi dari pabrik itu. Saat itu di mata hukum Joy bisa dibilang kalah dan seluruh keluarganya pun marah padanya karena telah membuat Trudy rugi dan kehilangan uang investasinya. Bahkan ayahnya sendiri pun terus menyuruhnya untuk menandatangani surat pernyataan bangkrut. Awalnya Joy menolak karena merasa masih ingin berjuang sedikit lagi. Tapi setelah didesak oleh Trudy, ayah dan pengacaranya itu, Joy akhirnya mau bertemu dengan notarisnya dan menyatakan bahwa dia telah bangkrut. Sekilas, Joy terlihat ingin menyerah, ternyata Joy masih belum menyerah. Dia memutuskan untuk berubah menjadi pembisnis yang lebih tangguh hingga memotong rambutnya. Setelah itu, dia terus-menerus mempelajari soal hukum hak paten beserta kasusnya itu, sehingga pada keesokan harinya, Joy pergi seorang diri ke Dallas untuk bertemu dengan si pemilik pabrik secara pribadi di sebuah hotel. Tidak lama kemudian, pemilik pabrik itu datang dan mengancam Joy dengan berkata bahwa di situasi yang hanya mereka berdua di ruangan itu, pemilik pabrik itu bisa saja membunuh si Joy. Mendengar ancaman itu, Joy tidak gentar sama sekali. Lalu dengan tenang, Joy membongkar trik-trik pemilik pabrik itu dan menjelaskan bahwa ada perbedaan antara desainnya dan desain pabrik itu, serta tanggal pendaftaran desain yang sama. Itu ternyata lebih dahulu Joy yang sudah terdaftar di Hong Kong, yang artinya pemilik pabrik itu akan kalah di mata hukum dan akan dikenakan tuduhan pencurian ide dan penipuan. Mendengar semua perkataan yang sangat meyakinkan itu, si pemilik pabrik itu langsung ketakutan dan kemudian meminta maaf serta akan mengembalikan semua uang Joy dan kerugian yang dialami sebesar $50.000 ditambah $50.000 lagi beserta dengan bunganya. Joy pun langsung berkata bahwa dia tidak berniat untuk melanjutkan kasus hukum itu asalkan dia mau menandatangani surat pernyataan yang sudah Joy siapkan. Dan akhirnya Joy menang hak paten alat pel itu dan film pun selesai.